Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak, bunda-bunda semua. Semoga sehat selalu buat teman-teman dan bunda-bunda sekalian. Amin. Nah, pada malam hari ini mungkin kita baru ketemu ya di yang kemarin-kemarin karena emang nggak sempet, tapi kan udah aku sempat kasih kemarin ya terkait masalah bagaimana sih caranya untuk mengambil musik, memilih musik dan lain sebagainya. Nah, teman-teman di sini kan pertama-tama ya, kita kan kemarin udah sepakat bahwasanya ini belajar di sini itu bukan untuk apa ya, tidak ada jaminan dolar banyak karena sebenarnya dolar banyak itu tergantung dari usaha dan konten yang kita buat. Karena semakin bagus konten yang kita buat tentunya dolarnya akan semakin banyak. Namun ketika kita membuat kualitas konten yang kurang, ya kalau kita berharap banyak itu seharusnya salah karena memang kualitasnya yang kurang. Jadi di sini benar-benar yang penting itu adalah kita udah melakukan yang terbaik, artinya kita udah melakukan hal yang baik dan benar setelah kita monetisasi. Itu udah langkah yang sangat bagus untuk kita berkembang lebih ke depannya. Itu udah pasti ya. Nah, yang pastinya sebenarnya patokan utama kita itu nggak lebih dan nggak kurang itu adalah di status profil ya. Jadi status profil akun itu adalah patokan utama kita. Bahwasanya ketika kita ada melihat permasalahan, ketika di monetisasi kita terbatas itu berarti memang ada problem. Tapi kalau di bagian status akun profil kita itu monetisasi memenuhi syarat, itu artinya tidak ada problem di akun kita. Artinya aman, sehat, dan tetap bisa menghasilkan. Lalu apa sebenarnya guna kotak masuk dukungan itu? Jadi kalau kotak masuk dukungan guys, itu nggak semua hal yang ada di kotak masuk dukungan itu harus ditanggepin. Terkadang hanya perlu kita tahu dan lihat saja gitu loh. Karena gini guys, karena yang ada di kotak masuk dukungan itu terkadang kita hanya perlu kayak lihat dan baca. Bahkan kalau ada yang bilang kalau untuk apa lagi namanya? Yang lama-lama itu apa perlu dihapus nggak sih Kak? Kalau misal ada notif-notif yang lama? Itu nggak perlu dihapus ya guys ya kalau misal teman-teman semua punya notifikasi lama yang ada di kotak masuk dukungan itu yang kayak spam-spam kayak gitu itu tuh nggak perlu dihapus guys karena memang sudah nggak berdampak. Jadi sebenarnya kotak masuk dukungan itu perlu dilihat ketika di bagian status akun profil kita itu tidak memenuhi syarat monetisasi alias monetisasi terbatas. Tapi kalau semisal di bagian status akun profil kita aman, sehat, dan tidak ada problem, berarti kita tidak perlu mencari lagi di kotak masuk dukungan. Karena ya memang nggak ada masalah sedikit pun gitu loh. Itu sebenarnya patokan utama kita. Nanti kalau di status akun profil ada masalah baru kita ke kotak masuk dukungan. Jangan ke kotak masuk dukungan langsung. Karena gitu guys, karena ketika teman-teman semua status akun profilnya aman, sehat dan nggak ada apa-apa lalu kalian ke kotak masuk dukungan lalu lihat notifikasi ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, ya itu sama aja bohong. Karena kan kalau memang ada problem di akun kita itu berarti kita lihatnya itu di status akun profil. Di situ pun dikatakan Anda bisa melihat bahwasanya akun kalian ada permasalahan atau enggak itu di status akun profile. Itu adalah patokan utama kita. Jadi itu yang penting dulu ya. Nah, selanjutnya di sini aku mau kasih tahu juga nih terkait hal-hal yang penting banget nih untuk teman-teman lakukan dan kembangkan pastinya. Nah, di sini kan kalau monetisasi kan ada dua ya, monetisasi Reels dan juga in-stream. Nah, kalau monet Reels kan istilahnya adalah iklan yang masuk di konten Reels kita. Kalau in-stream itu adalah iklan yang masuk di konten kita di video alias di VOD kita. Nah, jadi itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau ada yang bilang udah monet Reels belum berarti adanya iklan yang masuk di konten Reels kita. Udah monet in-stream belum? Oh, adanya iklan yang masuk di VOD kita. Itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, terus juga di sini yang teman-teman semua perlu pahami bahwasanya sekarang itu baik belum monet ataupun yang sudah monet, jika video kita memenuhi syarat itu udah pasti bisa ditempelin iklan ya. Cuma bedanya kalau udah monet itu pasti iklan yang nempel itu bisa dihitung ya. Kalau misal belum lalu ada iklan yang nempel itu bukan karena tanda-tanda atau apapun itu, melainkan karena memang video yang kita upload itu memenuhi syarat untuk ditempelin iklan. Cuma karena fitur kita belum tersedia, maka kita tidak bisa mendapatkan dolar dari iklan yang nempel tersebut. Kayak gitu ya. Paham ya? Nah,
selanjutnya lagi guys yang perlu teman-teman semua pahami ya. Sekarang kan lagi marak nih terkait audio asli lah, audio apa itu dan lain sebagainya. Sebenarnya guys, kalau kita bilang musik yang kita ekstrak itu musik yang kita ambil dari TikTok, yang kita ambil dari aplikasi-aplikasi lain yang kita download, kita unduh, pada hakikatnya ya guys, pahami, pada hakikatnya itu adalah bukan audio asli kita. Pada hakikatnya itu perlu pahami dulu. Karena memang bukan hak milik dan punya kita, bukan. Karena bukan buatan kita pada hakikatnya. Cuman kenapa musik yang kita ekstrak, yang kita download, yang kita ambil dari tempat lain itu bisa keterangannya jadi audio asli? Karena apa? Karena apa itu? Kenapa coba kira-kira? Jadi ketika kita ambil itu lalu keterangannya jadi audio asli ya karena itu adalah sorry, bentar aku ngeblank. Nah, jadi kalau misal kita ngambil audio atau musik yang diekstrak, kenapa itu keterangannya audio asli? Pada hakikatnya itu bukan audio asli kita, kan itu bukan milik kita, guys. Itu yang perlu kalian pahami. Cuma keterangannya audio asli karena kebetulan konten apa musik atau audio yang kita download tersebut itu adalah audio dari luar sehingga tidak terdeteksi sistem. Makanya keterangannya itu jadi audio asli kita karena kita yang download dan kita yang upload kayak gitu. Ya, tapi pada hakikatnya yang perlu kalian pahami itu sebenarnya bukan audio asli kita. Yang namanya audio asli itu adalah sebenarnya audio yang kita buat sendiri, audio yang real dari kita sendiri, bukan dari orang lain, itu namanya audio asli. Cuman kenapa audio yang kita ekstrak, yang kita download keterangannya audio asli? Iya, karena tidak terdeteksi oleh sistem. Gitu ya, paham ya? Dan itu adalah dua hal yang berbeda. Namun ketika teman-teman semua bertanya, apakah aman ketika kita ekstrak musik lalu kita apalagi namanya upload di Facebook? Jawabannya aman-aman aja guys, karena memang musik yang diekstrak, yang diunduh itu bisa dimonetisasi, alias bisa tertempel iklan. Kalau ada yang bilang bisa dimonetisasi itu artinya bisa tertempel iklan ya, itu intinya. Nah, terus kemarin itu kenapa aku memilih platform TikTok sebagai salah satu tempat untuk kita mengambil musik ya? Jawabannya adalah karena di TikTok itu banyak musik yang asik, banyak musik yang seru, dan juga banyak tren yang ada di TikTok yang mungkin bisa kita kembangkan di tren Facebook juga. Maka dari itu, kenapa kemarin yang aku kirimin tutorial yang ada di grup itu kenapa di TikTok? Ya karena itu. Karena kita bisa belajar banyak di TikTok. Kita bisa ikut-ikut tren yang ada di TikTok, pakai musik-musik yang seru di TikTok. Kalau yang musik yang ada di TikTok itu minim hak cipta alias sangat aman untuk kita gunakan dan tetap bisa tertempel iklan. Cuman sekarang itu aku tuh cuman kasih dua teman-teman pilihan. Teman-teman semua mau pakai cara yang aku kasih yang ada di grup itu, teman-teman, yang aku kirim kemarin, atau enggak teman-teman semua tuh bisa sekarang kan udah ada audio yang bebas royalti. Audio bebas royalti itu apa sih, Kak? Jadi audio bebas royalti itu adalah audio yang ini, teman-teman bisa lihat penjelasannya ya. Di layar HP kalian bisa lihat gak? Anda bisa menggunakan musik dan audio bebas royalti berkualitas tinggi dari koleksi audio untuk membagikan konten di platform Meta. Jadi ketika kalian lihat di sini, audio-audio bebas royalti ini adalah audio-audio yang ketika kita pakai tidak akan ada yang kena hak cipta. Yang kedua, kita tetap masuk kategori menggunakan sound-sound langsung dari Facebook, artinya sangat ngebantu untuk perkembangan akun kita juga nantinya. Yang ketiga, kalian nggak perlu takut nggak tertempel dolar, karena udah pasti tertempel iklan, karena musik atau audio yang kita pakai udah bebas royalti. Terkait musiknya di sini, teman-teman semua tinggal pilih dan cari-cari aja. Nanti semakin ke depan ini akan semakin berkembang kok. Jadi kalian tinggal cari aja musik-musik yang asik, musik-musik yang keren. Ini kan banyak. Nah, jadi kalian pakainya khusus kalian yang udah monet yang mau tetap pakai tanpa mau pusing download, kalian bisa pakai audio yang bebas royalti di sini. Di mana teman-teman semua bisa mencari musik-musik yang asik, musik-musik yang enak, yang cocok dengan konten yang kalian buat. Kayak gitu ya, paham ya? Nah, terus teman-teman semua juga, kalau mungkin teman-teman semua di sini
aku Kak pengennya tuh pengen sound-sound yang sedang tren, sound-sound yang sedang viral, tapi aku ini udah monet. Pastinya kalau aku pakai yang sound yang nggak bisa tertempel iklan, aduh sayang kayaknya Kak. Tapi sebenarnya kalau dari aku guys, kita punya dua pandangan di sini. Ketika teman-teman semua menggunakan audio yang sedang tren, otomatis itu memang sih ada hak ciptanya alias nggak bisa tertempel iklan, tapi di satu sisi teman-teman semua bisa FYP. Dengan nanti kalian FYP kan kalian juga tetap bisa dapat dolar ya. Dari mana kira-kira? Ya dari support bintang atau kejora yang teman-teman support yang teman-teman lain berikan ke kalian. Jadi bonusnya FYP jangkauan kita makin luas juga, makin seimbang. Terus juga mungkin nanti video-video kita yang menggunakan audio asli yang bisa tertempel iklan tetap terkena dampak dari satu video kita yang FYP ini yang menggunakan sound yang mungkin ada ciptanya alias sound trend gitu. Contohnya ini kan sound trend yang kayak gini, kalau kalian nanya, kalau udah monet apa masih tetap bisa dipakai Kak? Jawabannya sangat bisa. Tapi kalau tujuannya itu untuk menstabilkan jangkauan, terus kalau pakai sound yang sedang tren kayak gini kan udah otomatis nggak ada dolarnya ya, karena udah kita tahu itu ada hak ciptanya. Cuman di sisi lain itu untuk menjaga jangkauan, menstabilkan, FYP dapat kejora banyak kayak gitu ya. Nah, jadi kalau dibilang apakah perlu Kak sesekali kita pakai, kalau aku perlu sih untuk sesekali kita pakai untuk menjaga jangkauan, tapi tetap yang kita perbanyak itu adalah yang yang bisa tertempel iklan, itu yang perlu kita perbanyak. Namun jangan pernah melupakan untuk sound trend juga sesekali, karena itu juga sangat ngebantu menjaga jangkauan, FYP, dan juga menjaga kestabilan akun. Nah, teman-teman semua di sini bisa lihat ya, sedang tren itu artinya penggunaan audio ini telah berkembang pesat di Reels dan Stories dalam 24 jam terakhir. Jadi kalau kalian memahami, di sini tuh udah di setiap yang ada di sini tuh sebenarnya udah ada penjelasannya masing-masing. Kalian tinggal klik bagian I ini tuh udah dijelaskan. Oh, berarti ini adalah audio yang sedang tren yang paling banyak orang gunakan hari ini. Terus kalau di bawahnya lagi itu ada temukan. Nah, audio yang direkomendasikan yang belum Anda lihat di sini dalam 30 hari terakhir. Nah, teman-teman juga sekarang kalau misal ini nggak tahu ya, ini hanya pengguna iPhone atau bukan. Di sini teman-teman semua juga bisa lihat ya, banyak di sini audio asli yang lain yang bisa kalian gunakan, yang ini bisa tertempel iklan. Nah, di audio asli yang ada di sini itu adalah audio asli para creator ya, para creator yang mana udah bisa tertempel iklan, terus juga merupakan sound viral. Ini contohnya ini, audio asli dari punya aku ada, audio asli dari Kak Hera Yanti, dari Marcel Good, dari Kak Verlis Murni Asi, dan lain sebagainya. Ini dari kreator-kreator yang viral-viral, semuanya di sini ada audio aslinya. Jadi kalau di bagian audio asli ini, yaitu kalian udah bisa langsung pakai tanpa harus mendownload lagi dari luar. Tapi nggak tahu ya, ini apa hanya di iPhone atau di teman-teman yang pengguna Android juga ada. Kalau memang di pengguna iPhone ada, kalau di Android ada, berarti kalian tinggal cari aja di bagian audio asli ini. Tapi kalau nggak ada, berarti kalian pakai cara audio ekstrak atau diunduh dulu seperti yang saya share kemarin. Kayak gitu ya. Nah, terus apalagi nih? Udah sih paling kalau itu untuk masalah musik ya. Nah, terus sebenarnya di bagian apa ya guys ya? Di bagian apa nih, kita cari-cari dulu. Di sini tuh banyak sih sebenarnya informasi-informasi yang perlu teman-teman semua pahami ya. Termasuk apa ya kira-kira? Bentar. Lihat dashboard, kebetulan ini adalah, nah di sini teman-teman aku juga pengen mengajarkan ya, sama tahu teman-teman semua ada yang pengen coba untuk mempromosikan postingan teman-teman semua, karena itu juga sangat ngebantu loh teman-teman untuk perkembangan akun kalian. Di sini banyak banget keterangannya, promosikan postingan ini bisa kalian gunakan buat iklan untuk menjangkau lebih banyak orang lagi. Tapi buat teman-teman semua yang ingin menggunakan promosi berbayar seperti ini itu diharapkan bisa pakai dengan syarat kalau misal teman-teman semua ngerasa kontennya itu udah semuanya udah oke, tampilannya udah oke, semuanya udah oke, tinggal
hanya perlu disebar biar makin banyak orang yang tahu. Nah, itu baru kalian pakai promosi berbayar. Namun ketika teman-teman semua ngerasa konten kalian masih perlu banyak perbaikan, sebaiknya jangan dulu. Tapi ketika kalian udah ngerasa udah oke, kayaknya udah mantap nih buat orang-orang tahu, ya kalian bisa pakai fitur promosi berbayar yang dimiliki oleh Facebook sendiri, kayak gitu ya. Nah, di sini aku pengen deh lihat apa ya kira-kira. Bentar. Oke. Lihat dashboard. Nah, di sini teman-teman semua bisa lihat ya di bagian sini. Di bagian sini kan langkah-langkahnya sebenarnya banyak banget ya informasi-informasi yang perlu teman-teman ketahui. Contohnya kayak misal buat reels dari salah satu video yang Anda punya. Jadi hal-hal yang kayak gitu misalnya VOD dijadikan reels itu boleh. Terus di sini juga sebenarnya di bagian sini tuh dikasih tahu terus loh guys bahwasanya ini yang bagus untuk kalian lakukan. Ini contohnya nih, Anda mendapat lebih sedikit pengikut baru dari minggu lalu. Jadi ini kinerja-kinerja kita itu di sini semuanya bisa dilihat juga sebenarnya. Di sini juga teman-teman semua bisa lihat, sempurnakan reels Anda dengan praktik terbaik. Nah, praktik terbaik itu seperti apa? Nah, di sini kalian bisa baca ya. Nah, sebenarnya di setiap yang ada itu udah diajarin loh guys sama si pihak Facebooknya kayak gini contohnya. Lihat ya. Sebentar. Nah, sempurnakan reel Anda dengan praktik terbaik ini. Contohnya, tindakan yang bisa diambil sekarang, bagikan reels Anda ke cerita, bagikan reels Anda ke grup. Jadi kalau ada yang kemarin nanya, Kak, boleh gak sih Kak kita share reels ke grup-grup? Jawabannya boleh. Yang penting tidak boleh dalam jumlah yang banyak, alias terlalu nge-spam itu nggak boleh. Terus lanjut coba terapkan praktik terbaik ini di reels Anda berikutnya. Tambah tagar ke keterangan Anda. Jaga durasi reels Anda antara 15 hingga 90 detik. Nah, ini yang banyak salah pahamnya. Ya, ini yang paling banyak salah pahamnya. Padahal ini tuh adalah anjuran. Ini itu sebenarnya sangat dianjurkan bagi teman-teman semua yang udah suhu. Bagi teman-teman pemula, itu sangat tidak cocok. Karena yang pemula cari itu khususnya itu belum apa ya, masih perlu butuh dikenal dulu gitu loh guys. Karena ketika yang sedang yang durasi pendek aja video kalian nggak dilihat sampai habis, apalagi durasi panjang, itu sebenarnya pemikiran yang perlu kalian pikirkan. Ya, jadi kalau ada yang nanya kalau udah menit apa perlu 15 detik enggak 90 detik? Ya silahkan kalau mau, tapi saran aku yang pendek-pendek aja sih kalau untuk reels. Dan di sini pun bukan suatu keharusan ya. Maksudnya jaga durasi reels itu kayak rekomendasi gitu loh. Tapi kalau ketika kalian menggunakan durasi sekian detik dan hasilnya minim, ya sebaiknya pakai yang lebih singkat aja. Itu sebenarnya yang perlu kalian ketahui. Nah, di sini juga kita dikasih tahu, pertahankan, hebat, terus terapkan praktik terbaik ini pada reels Anda di masa mendatang. Nah, ini yang di bawah ini adalah apalagi namanya yang udah aku praktikkan gitu loh. Jadi dikasih tahu juga, oh berarti tulis keterangan, tarik perhatian pemirsa, oh udah aku lakukan. Terus edit dengan setidaknya satu fitur kreatif seperti menambahkan stiker, teks, atau efek. Nah, ini udah aku lakukan. Ini maksudnya yang kedua ini adalah kita mengedit langsung itu di Facebook, guys. Jadi ketika kita menggunakan fitur kreatif yang ada di Facebook, entah itu kita menulis tulisan-tulisan yang ada di video, keterangan-keterangan yang ada di video, ataupun stiker dan lain sebagainya, maka kita bisa mendapatkan engagement lebih dari Facebooknya sendiri kayak gitu. Terus selanjutnya pastikan reels Anda tidak disenyapkan. Nah, kalau reels kita itu dipastikan juga tidak disenyapkan dalam artian teman-teman semua mengusahakan kalau misal ada reels yang disenyapkan itu sebaiknya dihapus aja, lalu kalian upload menggunakan musik atau sound yang lebih fresh aja kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman semua kemarin ada yang nanya, Kak, kalau ada reels yang disenyapkan apa perlu dihapus atau enggak ya? Sebaiknya dihapus aja. Berapa? Itu satu ini, Hah? 4. Nah, jadi kalau misal teman-teman semua tuh kemarin bertanya kalau disenyapkan itu apa perlu dihapus, ya sebaiknya dihapus aja daripada tinggal juga kalau nggak ada musiknya itu nggak akan ada orang yang nonton kembali lagi gitu loh. Jadi sebaiknya dihapus, nanti bisa diupload ulang lagi menggunakan sound atau musik yang lebih fresh. Jadi bukan berarti ketika disenyapkan itu nggak boleh pakai sound, enggak gitu ya guys ya, paham ya? Jadi itu adalah salah satu bentuk ikhtiar terbaik kita itu untuk bisa lebih FYP itu dengan kita menggunakan fitur kreatif yang ada di Facebook sendiri.
Contohnya itu yang aku bilang, aku tuh selalu ngedit itu nggak pernah aku ngedit video itu dicapcut memang, tapi ketika aku mau menambahkan apa tulisan-tulisan di video, tulisan-tulisan yang ada di video aku, mau itu yang bergerak-bergerak atau enggak, itu semuanya langsung dari Facebook, dan itu ternyata adalah salah satu cara terbaik alias praktik terbaik yang perlu dilakukan. Nah, ini banyak orang yang nggak tahu, karena rata-rata yang banyak juga sekarang orang-orang yang malah ngedit tulisan itu dicapcut. Sebenarnya boleh, nggak ada larangan, cuman yang perlu diketahui itu maksudnya kayak semisal kita tuh perlu sesekali menggunakan fitur kreatif yang ada di Facebook, karena itu sangat ngebantu menunjang kita gitu loh. Entah itu membantu merekomendasikan video yang kita buat dan lain sebagainya. Terus pastikan Reels Anda beresolusi setidaknya 720p. Ini maksudnya tingkatkan kualitas video Anda. Nah, ini adalah hal-hal yang udah aku lakukan. Namun yang belum aku lakukan di praktik terbaik ini, ternyata aku belum pernah mencoba menambahkan hashtag. Dan lebih banyak menggunakan durasi di bawah 3 detik. Dan itu nggak ada masalah, karena memang aku mendapatkan lebih banyak tayangan ketika aku menggunakan durasi di bawah 15 detik untuk reels aku. Terus tambah tagar. Kenapa aku nggak pakai tagar? Bukan karena nggak mau menerapkan praktik terbaik ini, karena menurut aku ketika aku menggunakan tagar, aku harus memiliki apa lagi namanya fokus konten. Sedangkan aku untuk reels itu masih random, makanya aku nggak pakai hashtag. Biar apa? Biar Facebooknya bisa merekomendasikan video yang aku punya itu ke siapapun yang ingin Facebook rekomendasikan. Ketika kita menggunakan hashtag, berarti kita memberikan batasan bahwasanya yang hanya bisa menonton video-video kita ini alias bisa direkomendasikan ke orang-orang tertentu saja. Itu khusus ketika kita sudah memiliki tren sendiri alias kita memiliki fokus konten. Itu baru cocok untuk pakai hashtag gitu. Gitu ya, paham ya? Nah, itu adalah hal yang penting yang perlu teman-teman semua ketahui. Nah, di sini sebenarnya kalian tuh hanya perlu membaca aja sih. Mungkin kalau belum paham, di sini aku akan memberikan pemahaman sedikit. Nah, di sini juga tunjukkan apresiasi kepada penggemar berat baru Anda. Anda memiliki penggemar berat baru, menyebut mereka untuk menunjukkan penghargaan, bisa membantu interaksi. Nah, ini juga sebenarnya salah satu yang bisa teman-teman lakukan ketika banyak yang berinteraksi di akun kalian. Nah, kalian ini bisa kayak membuat kayak gini, ya. Kalian bisa postingan sebut hingga 50 pengikut, terus kalian lanjutkan seperti ini. Sorry. Bisa nggak ya kayak? Nah, jadi kayak gini, terima kasih banyak untuk penggemar baru saya, TAI, bla bla, beri komentar untuk menyambut mereka di komunitas kita. Kayak gitu. Ini yang kayak buat kayak gini, ini tuh juga bukan pelanggaran ya guys ya. Ini juga salah satu bentuk yang kita lakukan untuk mengapresiasi para penggemar berat kita alias yang sering berinteraksi di postingan kita. Ini adalah salah satu cara untuk membuat kita lebih akrab dengan teman-teman kita yang sudah follow, yang sering komentar, yang sering interaksi di akun kita, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih yang perlu kalian ketahui? Mungkin itu kalau seputar monet itu sebenarnya yang perlu kita lakukan itu hanya perlu konten saja dan tahu cara yang benar dan baik ya. Cara yang benar dan baik ketika kita udah monet ya itu seperti yang aku sebutkan kemarin, menggunakan audio asli, menggunakan audio ekstrak atau yang diunduh, alias menggunakan audio yang bisa tertempel iklan. Itu adalah hal yang penting dan yang menurut aku perlu teman-teman semua lakukan. Gitu, paham ya? Nah, selanjutnya mungkin di sini teman-teman semua kira-kira di Facebook ini yang membuat teman-teman semua pengen tahu itu apa ini? Coba ada nggak sih teman-teman di sini yang mau bertanya? Aku mau sharing, coba. Coba yang mau bertanya silakan angkat tangan, bisa nggak? Biar aku aktifkan mic-nya. Coba, ada yang mau bertanya nggak? Kak Rahmawati mungkin mau nanya, Kak, apa yang mungkin Kak bingung, silakan aku aktifkan mic-nya. Halo Kak. Wah, mau kita nggak habis. Nah, coba Kak. Ada nggak kira-kira Kak Eka yang mau ditanyakan? Oh, Kak Wati deh. Silakan Kak Wati. Halo Kak.
Yuk Kak Eka, gimana Kak Eka mau nanya nggak? Halo Kak Eka, ayo dong bertanya biar kita sharing. Halo Kak, suaranya nggak ada ya? Halo Kak Eka, gimana Kak Eka? Guys, gimana guys? Oke, ini ada yang nanya nih. Dari siapa ini? Ini tapi dia ngechatnya itu personal. Katanya, Kak mau nanya, emangnya kalau Reels banyak yang FYP, terus pendapatan naik drastis, apakah itu bisa bikin PKM? Nah, ini aku bantu jawab ya. Jawabannya tergantung konten yang kita buat. Selama konten yang kita buat itu semuanya aman, sehat, dan tidak ada problem yang kita buat, itu kita tidak akan terkena yang namanya PKM. Biasanya, kalau yang kena PKM itu ketika ada reels kita yang FYP, namun yang FYP tersebut terdeteksi re-upload, terdeteksi melakukan hal-hal pokoknya melakukan terdeteksi pelanggaran gitu loh. Kalau misalnya kita upload konten-konten original dari kita sendiri, konten-konten yang aman dan tidak melanggar, itu nggak ada masalah. Gitu ya. Kak Isma gimana? Kak Wati gimana? Mau bertanya apa nih tadi? Iya, Kak. Kan waktu itu kan saya sudah itu ya, Hmm. WA ke kakak ya. Kan Mm-mm. dulu kan saya kan itu, profil saya kan uh, ada masalah, Kak. Terus kan Uh-uh. sudah monet, sudah sudah nggak ada pelanggaran lagi gitu. Tapi yang waktu kemarin itu saya apa itu Mm-mm. reel, kok reelnya katanya dibatasin terus saya hapus. Oke, dibatasinya tuh Itu kayak gimana, Kak? uh, reel Anda sedang dibatasin gitu, terus saya hapus. Mm-mm. Terus saya bikin reel tadi nggak ada reel, tapi reel biasa lah. Tapi Mm-mm. apa tuh nggak ada pembatasan. Tapi yang kemarin itu kan saya ngambil video tuh, ngambil videonya keren. Udah itu reel Anda dibatasin gitu Kak. Itu masalahnya akun saya ya? Atau gimana ya Kak? Oke, jadi sorry Kak, aku belum nangkep gimana. Kemarin kan saya kan bikin reel video. Mm-mm. Nah, sudah saya up, sudah 1.200, saya Mm-mm. dapat notif reel Anda dibatasin gitu. Yes. Terus saya hapus, terus nggak, Mm-mm. kalau reel saya sudah hapus, uh, yang dibatasin itu sudah nggak ada gitu. Apakah Mm-mm. akun saya tuh bermasalah atau bagaimana, atau saya ini yang bikin video ini nggak boleh gitu? Karena kan saya kan bikin kata-kata tuh yang saya ngambil dari Google ya kakak. Katanya kan Oke. kakak kan bilang suruh ATM ya. Iya, betul Ya, betul. amati, tiru dan modifikasi kan. Mm-mm. Nah, saya tuh ngambil dari Google kata-kata Mm-mm. itu. Tapi kok Oke. ada itu ya? Ada apa Pem- tuh? Ada Pembatasan. notifikasi gitu. Iya. Atau itu Pembatasannya masalah tuh kayak kayak gitu? gimana, Kak? Itu video Anda telah dibatasi itu. Di reelsnya. Iya di Reels. Terus saya hapus sudah 1.000 Uh-uh. lebih, 200 lebih gitu. Oke. Terus Itu pas dihapus masalahnya notifikasi dibatasinya itu udah nggak ada. hilang. Iya. Oke. Terus Terus saya kakak, tadi kan, hmm? uh, tadi kan Gimana? saya kan bikin reel ya. Saya bikin reel Mm-mm. lagi, tapi reel biasa sih, cuma Ya. matikan gitu. Tapi nggak ada masalah apa-apa. Itu Oke. yang jadi masalah itu videonya atau captionnya atau saya punya Oh, account itu. jadi kakak Saya mungkin mau bertanya, tanya. jadi kira-kira kalau ngambil di Google kayak gitu, apakah Hmm. memang problem atau gimana ya? Soalnya ketika aku ambil terus aku posting malah kena pembatasan di reels aku, sedangkan ketika aku buat
apa video yang normal dan seperti biasa justru nggak kena. Jadi kira-kira gimana tuh kalau aku ambil, apakah memang karena aku ambil itu atau karena aku sendiri, kayak itu ya maksudnya ya? Iya, karena kan saya mau tahu ya Kak, apa saya tuh ngambil kata-kata itu saya modifikasi itu atau ya Oh, oke videonya oke. gitu saya tanya. Kalau videonya itu apa kakak? Videonya dari kakak sendiri bukan? Videonya tuh saya ngambil itu mobil Triumph gitu Oh, tapi maksudnya videonya memang bukan dari kakak gitu ya? dari saya sendiri Oh, maksudnya ngambilnya. kakak sendiri Iya, dari kamera HP kakak sendiri gitu ya? iya, iya, iya. Oh, oke oke. Jadi selama konten yang kita buat itu dari kita sendiri, harusnya mah aman ya. Terus kalau semisal Iya. kata-kata yang kita ambil dari Google juga, lalu Heeh. terdeteksi di basis seperti itu, sebenarnya kita nggak perlu langsung nggak perlu langsung hapus, karena ketika ada hal yang seperti itu bisa saja karena kesalahan sistem. Nah, jadi kalau misal Oh, ada yang kayak gitu dan udah kita modifikasi, lalu dan memang oh, benar-benar nggak ada persis-persisnya, itu kita tinggal minta banding aja sih Kak. Kalau memang ada untuk bandingnya, itu kan ada harusnya ya. Nanti kalau misal udah banding, itu biasanya udah di ACC dan udah normal kok. Dan nggak ada lagi pembatasannya. Biasanya kalau kayak gitu, itu kalau memang kita yakin apa yang kita buat ini nggak salah gitu. Kecuali ketika memang kita itu, biasanya itu yang bermasalah berat itu ketika kita mengambil isi konten sih. Kalau untuk kata-kata, untuk tampilan-tampilan dan lain sebagainya itu nggak ada masalah. Yang bermasalah itu ketika kita mengambil inti konsep. Contohnya kayak isi videonya orang, yang ada orang-orangnya, intinya kayak kita tuh kayak re-upload gitu konten yang pernah orang buat, itu yang nggak boleh. Kalau hanya sekedar kata-kata motivasi dan lain sebagainya itu nggak apa-apa karena itu nggak ada lisensinya. Yang penting kan kita cuman kayak memodifikasi terus menyampaikan sesuai dengan apa yang kita pahami dari konsep yang mereka sampaikan, kayak gitu tuh nggak apa-apa. oh. Kak, Mm-mm. apa itu ah, boleh nggak minta tolong lihatin saya punya account nanti? Oke, boleh boleh, aku buka sekarang boleh kok. Bentar ya biar Oke, teman-teman semua tuh bisa lihat. Kak siapa namanya? Watiti sama seperti di Instagram namanya. Kak Watiti, oke. Nah, ini aku Iya lihat. Kak, Oke, ntar ya. Apanya nih aku bantu lihat, Kak? dari segi apa itu ngambil video atau kata-katanya itu apa ya captionnya itu kurang Oke, oke. bagus atau gimana gitu saya mau tahu. Oke, oke. Kakak ini pakainya HP apa, Android atau iPhone? Android, Android. ya. Oke, aku sedikit memberi tanggapan nih buat Kak Watiti ya. Kalau menurut aku nih, dari segi tampilan video dulu ya, kualitas videonya ini Iya, udah sangat oke ya. Udah tidak perlu dikoreksi lagi karena memang udah bagus dari segi gambar. Nah, yang kedua, kalau dari segi penggunaan sound dan musik pun menurut aku rata-rata musik yang Kakak pakai ini udah musik atau sound viral dan memang udah bagus dan oke. Terus di sini dari segi tata letak juga sebenarnya udah oke ya Kak ya. Mungkin kalau dari aku sih lebih ke materi konten aja sih yang kurang di sini. Mungkin perlu dikembangkan lagi konsep dan apa ya, lebih ngikut tren dulu nggak sih Kak? Karena menurutku akun Kak Wati ini sebenarnya udah banyak yang ini loh, maksudnya karena Kak Wati ini pasti juga sering bagi kejuaraan nggak sih? Iya kan? iya sih, iya. Ah, Cuma jadi, kadang-kadang gitu. oke, Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Intinya pasti karena saya lihat di sini interaksi yang ada di postingan kakak pun bagus. Cuman yang kurang itu adalah dari segi materi kontennya. Di sini mungkin di beberapa hmm, konten itu udah ada yang menarik ya. Dalam artian hmm, mungkin mengajak orang untuk berinteraksi itu it's okay, udah bagus. Cuman di sisi lain di sini masih banyak yang perlu dikoreksi. Dari tata letak iya, juga kakak udah bagus kok. Jadi kita ketika nonton video kakak itu tuh kita bisa langsung ngebaca dengan baik, dan aku pun
masih bisa lihat kontennya, dan aku pun masih bisa ngebaca tata letak yang kakak buat. Cuman memang materi kontennya nih, contohnya nih apa ya? Nah, ini sebenarnya udah bagus juga ya. Nih. Cuman menurut aku masih sangat apa ya? Perlu dikembangkan lagi gitu loh untuk mengajak orang berinteraksi. Contohnya kayak caption kakak nih. Caption kakak di sini cuma bilang hiburan. Jadi kayak apa ya? Orang tuh mau nanggapinnya pun kayak bingung. Sedangkan captionnya itu nggak ada ajakan. Contohnya mungkin bisa lebih apa ya? Ketika kakak membuat video itu nanti di bagian captionnya bisa dibuat kayak ajakan untuk menanggapi postingan kakak atau enggak menanggapi isi video yang kakak buat. Itu tuh lebih baik. Jadi kayak ketika kita posting sesuatu itu ajaklah orang untuk menanggapi di postingan apa di caption kita, atau enggak kita menjelaskan detail apa yang kita maksud di postingan kita di bagian gambarnya kayak gitu. Itu adalah hal yang bagus dibanding ketika kita cuma kayak bilang hiburan, makan, traveling, jalan-jalan. Itu kan kayak apa ya? Ya iya sih memang benar hiburan, cuman maksudnya hiburan apa lah, apa maksudnya ini kayak gitu. Meskipun kayak gitu, ini kan kakak aku lihat udah banyak yang interaksi, tapi bagaimana caranya biar interaksinya itu biar orang tuh nanti kalau mampir itu nggak hanya sekedar semangat, salam kenal, karena ya itu captionnya aja cuman hiburan. Orang mau komen apa? Oh iya bun, gini-gini bun, semangat kayak gitu ya kan ya. Maksudnya lebih bagusnya Iya. kayak gitu. Di bagian captionnya itu kita mungkin buat ajakan atau enggak kita menanggapi atau menjelaskan video yang kita buat, atau enggak kita mungkin memberikan orang lain itu apa ya, pilihan dan lain sebagainya kayak gitu. Terus di sini mungkin kalau saran dari aku nih buat Kak Watiti, mungkin di sini akunnya ini udah apa ya, banyak ininya Kak, apa banyak yang tertarik dengan akun Kakak kalau saya lihat. Cuman di sini materi kontennya coba deh Kakak ikut-ikut tren yang ada. Kayak apa ya? Cuman mungkin kalau untuk pemula-pemula itu banyak yang takut-takut sekarang ya, karena sedikit-sedikit ngomong udah diserang lagi sama si suhu ini suhu itu. Jadi saya rasa tuh sekarang pemula tuh kayak lebih baik mereka tuh nganggap lebih baik tutup mulut nggak sih, daripada kayak harus buat ini nanti ada yang nanggepin ini lagi salah lagi bla bla bla, nggak mau debat dan lain sebagainya. Saya rasa kayak gitu ya, sehingga membatasi orang tuh kayak untuk berekspresi. Makanya tuh sekarang memang banyak pemula-pemula tuh yang kayak ya manut-manut aja dan tidak tidak mau neko-neko istilahnya. Jadi sehingga ya berjalannya kayak gitu-gitu aja. Tapi kalau saran dari aku sih mungkin bisa ikut tren, tapi trennya ikutnya itu yang bagus-bagus aja. Kayak gitu. Kak, saya tanya satu kali lagi boleh? Boleh silakan. Kan gini, Kak, itu kan kalau saya bikin konten itu kan terus banyak orang komen gitu ya. Tapi saya itu kewalahan karena kan saya kerja ikut orang. Jadi tuh saya tuh kewalahan mau balas apa itu uh, nggak bagus buat Oh akun alah, kita. itu mah nggak apa-apa kakak, justru bagus menurut aku. Kita itu sebenarnya membalas komentar yang ada di postingan kita itu nggak perlu semua guys. Balas sesempat dan Oh, sebisanya. Justru bagus itu ketika kita bisa membalas komentar dicicil-cicil. Nah, karena kita oh cicil-cicil, gitu. oh kita cicil 5 dulu sekarang. Oh nanti lagi deh 5-nya. Biar nanti setiap jam itu video kita itu bisa ke-up dan direkomendasikan. Nah, itu adalah satu tips yang baik untuk teman-teman lakukan. Ketika banyak orang yang berkomentar di postingan kalian, jangan langsung sekaligus dibalas semua. Tapi balasnya itu dicicil-cicil. 3 dulu, nanti lagi. Buka Facebook, oh baru balas lagi. Kayak gitu itu lebih bagus dibanding dibalasnya secara sekaligus. Karena semakin kita sering cicil-cicil komentar yang ada, itu akan ngebuat postingan kita semakin di-up oleh pihak Facebooknya, alias semakin direkomendasikan gitu. Oh, oke, terima kasih ya Kak Atif. Sama-sama Makasih. Kakak Wati. Makasih juga Kak Wati ya. Mohon maaf kalau selama di kelas Atif itu masih banyak kurangnya. Makasih juga Kakak, sehat-sehat ya. Amin, makasih. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mungkin karena nggak ada yang bertanya ya, mungkin kita end dulu live-nya nih, kan di Papua udah jam berapa ini di Papua? Wah, udah jam 11 malam nih. Mungkin kalau ada teman-teman semua yang tadi nggak sempat join dari awal, nanti boleh ikut kelas apa? Boleh ikut nonton siaran ulang kelas yang akan aku share di esok hari ya. Terima kasih waktu dan kesempatannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.